Pak Nenvin, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Budi, alhamdulillah baik ya Pak. Oh iya Pak, ini gini, saya dengar kok jenengan itu hari ini mau melakukan coaching ya Pak ya. Kemudian sebagai observer itu saya ingin menanyakan sekaligus mendiskusikan Pak tentang penilaian kita hari ini. Di sini kan nanti ada coach dan coachee yang akan saya amati. Nah, untuk kegiatan coachingnya itu harus sesuai dengan alur tirta, Pak. Nah, dari yang jenengan buat itu sudah ada atau belum? Kemudian nanti jenengan juga jangan lupa penggunaan pertanyaan pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau bisa menanggapi terkait pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, Pak. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak Budi, sebelumnya sudah diberitahu dan juga dikuatkan instrumen apa saja yang harus saya siapkan. Ini Pak instrumennya sudah saya siapkan. Oh iya Pak, sambil saya cermati dan saya baca ya Pak ya. Iya. Jangan lupa Pak, untuk coaching itu disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, bisa memaksimalkan potensi. Nah, yang paling mudah itu salah satunya harus muncul ya Pak ya. Oh baik Pak, saya akan perhatikan prinsip-prinsip coaching tadi Pak. Nah, oke Pak, nanti saya akan mengajukan pertanyaan dulu Pak sebelum dengan yang lain. Untuk kompetensi coaching yang Bapak kembangkan itu mau yang kompetensi apa Pak? Oh saya secara garis besarnya Pak, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, itu berarti kan ada 3 ya Pak ya? Iya. Itu nanti yang akan dispesifikasikan yang mana Pak? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya tingkatkan itu terkait dengan mendengar aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya, jadi untuk selanjutnya, nah ke indikatornya itu yang diinginkan untuk ketercapaian dan tujuan pengembangannya itu bagaimana Pak? Iya Pak, tentunya saya ingin mengembangkan dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, saya juga berharap coach dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya itu sendiri Pak. Oh, berarti Pak, seperti itu. Itu seperti yang nanti saya harapkan, jadi kegiatan coaching ini semoga nanti bisa berjalan lancar ya. Iya. Kemudian nanti jenengan bisa melakukan kegiatan coaching sebagai coach terhadap coachingnya ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Budi ya. Ya sama-sama. Selamat datang. Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana kabar di hari ini? Waalaikumsalam Pak, kalau kabar sih baik Pak, tapi saya tuh agak galau Pak hari ini tuh. Waduh, tumben Ibu dia galau, biasanya kan Ibu tampak ceria dan semangat sekali Bu. Iya nih Pak, saya lagi ada masalah Pak. Waduh, masalah ya Bu ya. Kira-kira masalahnya apa toh Bu? Saya mau cerita nih Pak, Oke. ada jam nggak sekarang atau ada waktu luang untuk mendengarkan cerita saya? Ini hari Rabu ya Bu ya. Iya. Kebetulan jam NGT saya siang ini dan kegiatan MBP tidak ada, jadinya saya agak free. Mari Bu kalau mau bercerita. Baik, di sini aja nggak apa-apa Pak, saya ceritanya. Oh, iya boleh. Oke, nah begini Pak, permasalahan saya itu, saya itu disuruh oleh ibu kepala sekolah saya Pak untuk mengikuti pelatihan online. Nah, pelatihan ini kan selama 3 hari Pak, dan saya sudah mengiyakan, saya sudah menyampaikannya. Tapi tadi malam itu kan pembukaannya dari pertama untuk pelatihan tersebut. Tapi itu saya malah lupa Pak. Jadi saya tuh galau kalau ketemu ibu kepala sekolah itu tidak enak. Oh alah, jadi ini yang membuat Ibu siang hari ini nampak galau gitu ya Bu ya. Nah kok bisa lupa Bu? Iya Pak, jadi tadi malam itu saya tuh malah ketiduran. Oh ya, manusiawi ya Bu ya. Iya, itu ketiduran. Terus saya juga lupa kalau tadi malam itu harusnya ada jadwal pelatihan. Saya kecapean. Terus saya tuh jam itu kok tidur. Bangun-bangun itu sudah jam 10 Pak. Nah padahal jam setengah 8 malam itu harusnya mulai. Nah itu Pak yang bikin galau sampai sekarang. Begitu ya. Lalu dari Bu Dian sendiri sudah mencoba belum bertanya kepada rekan
yang mengikuti pelatihan yang sama itu? Saya sudah mencoba untuk mengikuti Pak. Saya sudah menanyakan tentang materi yang sudah yang sudah didapatkan tadi malam Pak. Lalu dari Bu Iva sendiri menjelaskan bagaimana itu? Kalau kata Bu Iva sih materinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah saya tuh masih bingung Pak, bagaimana cara penerapannya. Itu secara garis besarnya itu Budian sudah tahu ya Bu ya. Nah lalu hal yang membuat Ibu galau lagi apa Bu? Nah itu Pak, saya tuh masih bingung cara penerapannya. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa sudah menerapkan berdiferensiasi, tapi menurut saya itu masih kurang tepat Pak. Saya masih ingin belajar lagi bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara langsung di dalam kelas saya Pak. Oh begitu ya Bu. Lalu rencana dari Budian sendiri untuk mencari tahu lebih dalam bagaimana Bu? Nah, kan di sini ada teman yang sudah berpengalaman nih Pak, ada Bu Singge yang sudah berpengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti saya akan mencari tahu dari Bu juga Pak. Gitu. Nah selain itu kira-kira jawaban apa yang Ibu inginkan dari Bu? Yang saya inginkan itu bagaimana cara penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak, bagaimana untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan minat bakat mereka, kemudian penggunaan media yang cocok, kemudian juga yang ini Pak, cara pengambilan asesmen Pak. Begitu ya Bu ya. Nah kegiatannya kan katanya masih ada 2 hari lagi ya, hari kedua dan hari ketiga. Rencana Ibu bagaimana Bu biar tidak terulang lagi? Nah untuk hari kedua dan hari ketiga nanti malam guys saya akan membuat jadwal Pak, dan mungkin saya akan ini meminta suami saya agar dia juga mengingatkan saya agar nanti jam itu saya nggak tidur lagi, biar saya bisa mengikuti ini Pak pelatihannya, biar saya nggak malu lagi kalau ketemu dengan kepala sekolah seperti itu Pak. Wah luar biasa nih Budian ya, sudah bisa merencanakan supaya tidak terulang lagi, tidak kemudian lagi ya Bu ya. Nah terus kira-kira dari pelatihan tersebut rencananya Ibu akan didiseminasikan ke rekan-rekan atau bagaimana? Nanti mungkin rencananya saya mau berbagi baik mungkin ya Pak ya bersama teman-teman, mungkin bisa dengan kombel-kombel yang ada di sekolah kita, saya bisa mendiseminasikannya melalui itu Pak. Oh begitu. Lalu kira-kira perlu bantuan atau berkolaborasi dengan siapa ya Bu ya? Mungkin kalau berkolaborasi ya tentunya dengan kepala sekolah ya Pak ya, sebagai selaku yang bertanggung jawab di sekolah, juga dengan rekan-rekan sejawat Pak. Begitu, luar biasa sekali ya Bu ya. Saya senang Budian sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri sehingga tampak sudah ceria lagi Bu ini. Malah saya menemukan sendiri toh Pak. Saya Iya. kira Pak Levin tadi yang mau ngasih saya saran nih. Nah, begitu ya Bu ya. Semoga kegiatan Zoom-nya hari kedua dan ketiga dapat berjalan lancar sehingga Ibu dapat senang hati di setiap harinya. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Iya, sama-sama ya Bu ya. Kalau begitu saya ada kelas nih Pak Ah, sekarang. iya. Saya pakai Iya. kelas dulu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Lenvi. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana Pak, tadi sudah melakukan coaching kan? Nah kemudian bagaimana kegiatan coachingnya itu tadi Pak? Nah, alhamdulillah tadi dengan Budian sudah terlaksana Pak kegiatan coachingnya dan juga berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh iya Pak, untuk endingnya kita penutupan kita tadi kan Pak Lenvi sudah melakukan coaching dengan Budian. Nah, dimana jenengan itu berperan sebagai coach dan Budian itu sebagai kuncinya. Nah, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Lenvin, Pak. Oh iya Pak, silakan Pak. Nah, yang pertama, Iya. itu apa yang sudah Pak Lenvin lakukan pada coaching tadi terkait indikator ketercapaian dari yang Bapak inginkan? Oh, saya tadi dan juga Budian itu telah melaksanakan coaching dengan menggunakan prinsip Tirta Pak.
yang dimulai dari menanyakan tujuan, selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Nah, dengan alur tadi Pak, saya dan juga Budian dapat melakukan kegiatan coaching dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Budian Pak. Nah, saya setuju dengan Pak Martin ya. Menurut saya sebagai observer ya, karena saya sebagai observer melihat proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur perintah dan juga Pak Martin sudah berusaha menggali ya, mencari dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul sehingga tadi Budian bisa menemukan solusi permasalahan itu sendiri. Sehingga menurut saya pada sesi coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsipnya. Oh iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, punya pertanyaan terakhir Pak. Oh iya, bagaimana Pak? Untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi itu apa? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu menemukan kata kunci Pak. Di sini kata kuncinya saya dengan Budian tadi yaitu rasa ingin tahu, sehingga sebagai coach saya bisa memahami cara mendalam apa yang dan juga yang dirasakan oleh coach seperti itu Pak. Bagus itu Pak. Kuncinya adalah rasa ingin tahu. Nah, seperti itu ya Pak ya. Iya benar sekali Pak Budi. Oke, terima kasih ya Pak ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan saya sebagai observer lagi. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budi.